SPF 35 lindungi dari matahari. Wah, lebih glowing. Aku berikan diciptakan oleh Allah pesan untuk bulan yang suci. Aqua dulu. Cuci tangan 10 kali lebih banyak kesempatan, efektif 10 kali lipat. Rahasia, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Personil membantu mencetak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Konsultasi dokter gigi dengan dari wajah, kuat matahari, bekas jerawat, bintik hitam, Simple Glow Serum, dengan buka dan kilometer tendensi. Masak dalam 2 lapisan kulit, pengas menerangi sinar wajah, Plus Glowing Skin, Simple Glow Serum. Aku beraktivitas dengan tidakku, jelas, sinar, dan untuk 72 jam kesegaran anti gerak dan mandi tahan lama, bebas gerak tanpa gerak. Rexona Hijab Natural. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya? Oleh karena itu, sesuai dengan aspirasi yang kita sudah tetapkan di Indonesia 4.0, ini banyak yang harus kita lakukan. Dan saat ini sudah sebagian besar kita ada dalam proses yang konsep. Mulai dari penataan dengan kondisi sampai dengan sistem kompetensi sumber daya manusia dan kita tampilkan di ada 157 koeksibor yang terdiri dari mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, kemudian ada kementerian lembaga termasuk IKN di dalamnya, juga selain itu kita akan juga tampilkan lembaga keuangan. Karena ini semua merupakan satu ekosistem yang harus kita tunjukkan untuk meyakinkan bahwa kita tidak ownership. Ini ekosistemnya semakin baik loh dari KRS jadi percontohan karena greenness dari Pak Jaka sampaikan. Nah, meyakinkannya hanya pada sekali kita pengen tahu juga nih. Silakan Jaka. Memang meyakinkan itu tadi salah satu syaratnya seperti ini, jadi kita juga harus mampu menunjukkan terkait konsep yang kita akan implementasikan di KN. Tadi konsep salah satunya kan kita punya sekedar komunikator, di mana duanya ini ada sangat relevan dengan yang dimaksudkan oleh Pak Sesmenko maupun Pak Dirjen terkait bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Satu kawasan industri yang tentunya dengan pada teknologi industrinya dan green. Kedua itu kawasan pendidikan. Kita siapkan sekitar di atas 10 hektar untuk kawasan pendidikan di mana kita akan mengundang bersama-sama membangun perguruan tinggi ataupun sekolah vokasi yang nantinya bisa menyediakan kebutuhan SDM, di mana kita tadi lihat bonus demografi itu kita kalau bicara menjadi poin penting, tapi kita juga mengatakan bahwa bonus itu orangnya capable apa enggak? Harusnya yang capable. Nah, untuk membuat mereka capable, kita juga siapkan education tahun itu bisa menjadi tempat wadah para universitas atau politeknik yang baik bisa membangun di sana dengan berbagai insentif yang diberikan. Dan IKN sering sekali di kami sendiri ya dengan arahan Pak Kepala kita memilih IKN itu tempat investment, knowledge dan networking. Jadi investment yang kita undang itu tidak hanya untuk
tadi seperti Pak Dirjen bilang, sasaran kita jadi tempat kelinci percobaan ataupun pasar produknya, tapi dia juga membawa knowledge yang harus kita kembangkan bersama, sehingga membangun bonus demografi kita itu adalah orang-orang yang kompeten, dan ujungnya kita menjadi dokter dunia di dalam level yang tentunya lebih advance, ya, lebih maju dari sekarang. Kita tidak hanya berkecimpung di wilayah tataran tadi kita diutamakan, tapi sekarang juga menjadi negara yang juga turut menguasai teknologi dan tentunya bisa mengkonservasi lingkungan, karena ancaman terhadap climate change dan global warming itu sedemikian besar. Disitulah kurang lebih IKN akan menyiapkan wadah yang bisa menjadi ajang pertemuan antara industri, bisnis, dan tentunya pendidikan. Ini makin menarik karena komplit dari sana benar dulu dari Pak Dirjen ya. Dari ini mesti kita kira baik-baik. Nah terakhir saya akan bertanya kepada Dirjen kenapa kemudian harapan ya? Karena sudah 3 kali nih Pak Kres di Pak Dirjen dan juga Pak Dirjen Pak Dirjen sudah 3 kali. Nah apa ini yang kemudian ke depan harapan dari bapak-bapak ini karena Pak Dirjen terlebih dahulu silakan Pak Dirjen. Ya, saya kira jalan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ini momen yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik dan momen pada saat kepercayaan dunia begitu tinggi terhadap kita, kemudian kita betul-betul berada pada masa puncak bonus demografi yang ini tidak akan terulang dalam sejarah bangsa kita. Pada saat ini kita harus melihat kita sudah 30 tahun terjebak di dalam middle income trap, di middle income country. Bonus demografi tinggal 18 tahunan lagi, puncaknya tinggal 5-7 tahun ke depan. Karena itu seluruh potensi momen apapun, event apapun harusnya kita optimalkan untuk kita manfaatkan, terutama tadi yang saya sampaikan untuk perekonomian kita ke depan. Kita akan mendorong betul sektor industri ini di dalam itu yang dirintis oleh Presiden dengan konsep-konsep hilirisasi. Namun demikian kita juga ingin terus mendorong lagi dengan berbagai isu-isu industri yang lain termasuk digitalisasi, dan khusus terkait dengan hal saya ingin dua hal tadi yang ingin kita highlight kembali, bagaimana kita akan investasi dan shifting ke mengedepankan teknologi. Mudah-mudahan dengan demikian, satu nanti investasi terutama PMA sektornya industri akan lebih tinggi lagi sehingga kontribusi PDB makin tinggi, dan yang lebih penting lagi ke depan kita mampu memanfaatkan puncak bonus demografi yang hanya datang sekali, yang puncaknya hanya tinggal 5-7 tahun ke depan ini untuk keluar dari middle income. Demikian. Ada berkata IKN Nusantara silakan. Harapan saya sih sebetulnya ini juga di OIKN kami berharap bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini menjadi titik penting kita bisa melakukan transformasi peradaban dari peradaban yang sekarang menjadi peradaban yang berbasis teknologi ke depan, di mana tadi bonus demografi yang menjadi peran penting itu diisi dari orang-orang muda yang memang penuh kualitas, kapabilitas, dan semangat yang besar, terutama dalam membangun negaranya. Karena kita membangun ibu kota ini, artinya kita membuat ibu kota negara kita sendiri. Kalau dulu kan bangsa juga nih, masa lalu ya, ada peran bangsa lain dalam itu besar. Sekarang kita peran terbesar itu adalah di dalam bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari bonus demografi yang disebutkan oleh Pak Desmenko. Mungkin Kami berharap dengan kita bisa menunjukkan kemampuan kita di dunia, dunia bisa tahu dan yakin kita bisa menarik investasi dan mendorong pengembangan industri, terutama untuk mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong. Ini dalam rangka kita memanfaatkan kekayaan alam kita dalam proses hilirisasi sampai ke menjadi end product dan mendapatkan seluruh nilai tambahnya juga di dalam negeri, dan pada kesempatan yang sama kita menjadi bagian dari supply chain itu. Terakhir, yang lebih penting dari itu semua, kita akan mendapatkan ketahanan industri yang diperlukan sebagai suatu bangsa, dan kita bisa memastikan kesejahteraan masyarakat kita tetap bisa tumbuh kuat dan berkembang. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak Eko Sakaya, Pak Dirjen
Transfer Nelayan dan Asosiasi untuk Perindustrian, kemudian Pak Susiyono Mulyarto, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tentu saja Pak Ahmad Jakaru Santos Abidjaya, Sekretaris Otoritas Ibu Negara Nusantara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Maneuver Plan 2023 itu momen yang penting bisa mendorong agar industri yang menjadi salah satu penopang perekonomian kita benar-benar bisa dilirik dan akan banyak investasi yang masuk untuk bisa terus mempercepat